Assalamualaikum teman-teman. Kami dari tim Imre, Jadi kali ini kita akan membahas tugas mata kuliah. metode analisis perencanaan, Terdapat 5 analisis yang kita bakalan bahas kali ini. Yang pertama ada analisis LP, analisis sukses, kemudian ada analisis hierarki, analisis proyeksi pendukung, dan yang terakhir ada analisis proyeksi sarana. Selamat menonton. Analisis selanjutnya itu analisis ekonomi, yaitu analisis location question atau LQ. LQ ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan di suatu wilayah. Bertujuan juga untuk mengetahui suatu cara menentukan sektor unggulannya dalam keunggulan komparatif daerah ada dengan alat analisis tersebut. LQ ini juga untuk memahami potensial dari suatu sektor yang ada terhadap sektor yang lebih luas atau yang ada di atasnya, yaitu provinsi. Jika menggunakan data PDB atau PNB, location question ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Dilihat bahwa X1 itu adalah nilai tambah sektor di suatu wilayah yang dianalisis. Kemudian PDB ini merupakan produk domestik regional bruto daerah yang dianalisis. Kemudian kemudian dibagi lagi dengan X1 atau nilai tambah sektor yang lebih luas atau secara nasional. Kemudian PNB ini merupakan data yang yaitu produk nasional bruto. Kemudian pengelompokannya, bagaimana cara kita mengelompokkannya? Jika LQ-nya lebih dari 1 berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Kemudian jika LQ-nya kurang dari 1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum memenuhi kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Kemudian jika LQ-nya sama dengan 1 bahwa produktivitas yang ada di dalam wilayah tersebut masih mumpuni. Kemudian selanjutnya itu analisis yang kita lakukan, yaitu analisis LQ yang ada di Kecamatan Re, yang dimana data yang kita butuhkan yang pertama tentunya adalah komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Sumbawa, kemudian dibandingkan lagi dengan komoditas pertanian yang ada di Kecamatan Re. Setelah kita melakukan analisis LQ, data yang digunakan di sini sebanyak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 seperti tabel di samping ini. Jika dihitung menggunakan analisis LQ, bahwa beberapa komoditas yang basis pada sektor pertanian yaitu seperti jagung, ubi kayu, belimbing, jambu air, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu menganalisis LQ peternakan yang ada di Kecamatan Re. Caranya masih sama, yaitu menggunakan data komoditas peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa, membandingkannya dengan komoditas peternakan yang ada di Kecamatan Re. Hasil LQ-nya bisa dilihat pada tabel di samping bahwa menunjukkan di sini sektor ayam pedaging ras sebagai komoditas basis atau komoditas unggulan. Analisis selanjutnya yaitu analisis share. Analisis share digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang luas. Data yang digunakan adalah data komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan Kecamatan Re dan Kabupaten Sumbawa tahun 2018 dan 2022. Dengan menggunakan perhitungan regional share atau NIJ, proportional shift atau NIJ, dan differential shift atau CIJ, maka didapatkan hasil DIJ yang merupakan hasil NIJ ditambah CIJ. Apabila menunjukkan hasil lebih dari 0, maka pergeseran menunjukkan nilai positif dan cenderung mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.
Salah satu contoh di sini adalah hasil perhitungan data sektor pertanian, tepatnya komoditas jagung, yang membandingkan antara data Kecamatan Re dan Kabupaten Sumbawa. Hasilnya memiliki nilai DIJ dan CIJ lebih dari 0, sehingga dikatakan bahwa komoditas jagung memiliki pergeseran yang bernilai positif, cenderung mengalami kenaikan dan memiliki keunggulan kompetitif. Begitupun pada sektor peternakan dan perkebunan. Selanjutnya adalah analisis yang ketiga, yaitu analisis kologram. Analisis kologram adalah analisis yang digunakan untuk mengelompokkan suatu permukiman berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayanan dan fasilitas yang terdekat pada pusat-pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan. Untuk menentukan analisis kologram, terdapat 3 nilai indeks. Yang pertama adalah nilai indeks aksesibilitas, yang kedua adalah analisis demografi penduduk, dan yang ketiga adalah nilai indeks fasilitas umum. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai indeks aksesibilitas dengan cara membagi jarak desa terdekat dengan jarak desa terjauh dikali dengan nilai 100, di mana dengan catatan nilai 100 didapat dari nilai indeks desa yang paling terdekat dengan pusat kota. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan nilai indeks demografi penduduk dengan membagi jumlah penduduk terendah dengan jumlah penduduk tertinggi dikali dengan nilai 100, di mana catatan nilai 100 didapat dari nilai indeks jumlah penduduk tertinggi. Selanjutnya, langkah ketiga adalah melakukan uji data fasilitas umum untuk mendapatkan nilai indeks fasilitas umum dengan menginput data primer atau sekunder, tapi di sini kita menggunakan data primer. Setelah didapatkan nilai indeks, kita melakukan uji hierarki dengan menggabungkan 3 data indeks yang sudah didapatkan dari analisis yang dilakukan tadi. Dari penggabungan 3 data indeks, kita mendapatkan hasil skalogram bahwa Desa Re kondisi perkembangannya sangat berkembang dengan nilai indeks perhitungan kumulatifnya 100, dan kondisi perkembangan yang tertinggal berada di Desa Sampai dengan nilai indeks kumulatif 25,79. Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Menurut para ahli demografi, perkiraan pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Pada proyeksi penduduk, metode proyeksi yang digunakan adalah metode geometrik, yang dimana metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik. Menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk atau laju pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahun. Untuk memproyeksikan jumlah penduduk diambil dari data kecamatan dalam angka. Proyeksi kepadatan penduduk di Kecamatan Re dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk pada setiap desa 20 tahun mendatang. Proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa di Kecamatan Re mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya pada 20 tahun mendatang. Pada tahun 2024 kepadatan sebesar 42 jiwa, pada tahun 2009 kepadatan sebesar 54 jiwa, pada tahun 2034 kepadatan sebesar 65 jiwa, dan pada tahun 2039 kepadatan sebesar 77 jiwa, yang kemudian pada tahun 2043 kepadatan sebesar 89 jiwa. Sarana adalah sesuatu yang berupa alat yang biasa digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan. Tujuan dilakukannya proyeksi sarana adalah untuk mengetahui jumlah sarana pada suatu wilayah dalam 20 tahun ke depan. Yang dimaksud dalam sarana di sini adalah peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa, kebudayaan, dan rekreasi, dan terakhir RTH, dengan ketentuannya menggunakan SNI tahun 2004. Di sini kami mengambil studi kasus di Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa Besar dengan jarak per 5 tahun. Cara menghitung proyeksi sarana adalah jumlah penduduk per tahunnya dibagi dengan jumlah penduduk pendukung SNI tahun 2004 dan dihitung menggunakan Excel, sehingga setelah dilakukannya analisis dapat diketahui di Kecamatan Re terjadi peningkatan jumlah sarana setiap tahunnya dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Nah, itu dia penjelasan analisisnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Membahas tugas. Oh, kita akan membahas. Ya, bagus saya di sini. Abis sudah
udah selesai gaya-gaya maju satu-satu ya. Ke kamera nah gini dah. Jangan bukan gini.